Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Mumpung masih di bulan Syawal, aku mau ngucapin Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Setelah minta maaf, waktunya berbagi informasi lagi. Boleh kan? Emang sepenting apa sih informasinya? Ya penting banget lah. Simak video ini sampai selesai. Jadi gini guys, aku nggak pernah bosen-bosennya ngingetin kamu untuk segera daftar di Mugaru. Karena apa? Karena kuota di Mugaru terbatas. Di gelombang kedua ini ada diskon sebesar 2 juta rupiah. Tapi aku mau bandingin ke sekolah lain dulu kak. Mungkin kamu pernah berpikir kayak gitu. Ya nggak apa-apa, bandingin dulu aja. Kalau kamu pengen bandingin dengan sekolah lain, tentu kamu harus ke sekolahnya. Bener nggak sih? Beda dengan Mugaru. Kalau kalian pengen tahu program-program di Mugaru, kegiatan-kegiatan di Mugaru, dan lain sebagainya tentang Mugaru, kalian tidak harus datang ke Mugaru. Terus gimana dong? Nih, yang harus kalian lakukan itu duduk manis di rumah. Nih, kayak aku nih ya, duduk manis. Habis itu, keluarkan handphone dan cari Mugaru TV. Semua informasi ada di Mugaru TV. Aku berani jamin guys, kalau Mugaru adalah sekolah terbaik. Kan sekolah lain juga ngaku-ngaku yang terbaik. Kalau Mugaru bukan ngaku-ngaku, tapi diakui. Beda rek ya, oh coba pada nota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Silakan dibuka surah nomor 73 juz 29. Surah apa? Al-Muzammil. Apa artinya Al-Muzammil? Al-Muzammil artinya orang yang berselimut. Siapakah yang berselimut? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berselimut? Karena ketakutan. Ketakutan karena apa? Didatangi malaikat Jibril yang pertama kali. Surah Al-Muzammil. Kita ta'awud sama-sama. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Stop dulu. Yang pegang Quran tolong Al-Qur'annya diangkat, jangan di bawah, ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak sekalian, kita masih dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai dengan hari ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 10. Kita masih dipanjangkan umurnya. Semoga Allah panjangkan umur kita sampai dewasa, sampai besar, sampai sukses dan bisa membahagiakan orang tua. Dan kebahagiaan orang tua yang terbesar itu adalah ketika melihat anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Karena nanti mereka akan bertemu lagi, berkumpul lagi di surga. Jadi ketemu lagi selama solih dan solihah. Anak-anak sekalian semuanya, baik yang duduk maupun yang berdiri, ya, kita patut bersyukur ala kulli hal atas setiap kejadian. Karena kita di lingkungan pendidikan, maka semua hal itu bisa dilihat dengan kacamata pendidikan. Nilai pendidikan apa yang bisa kita ambil dalam setiap hal, termasuk ketika kalian terlambat, mungkin adaptasi lagi karena lama tidak apel, nyaman ketika liburan, habis subuh tidur lagi, tidak ada yang membangunkan, maka kemudian diingatkan lagi. Dan peringatan itu penting. Bahkan ada salah seorang ahli ilmu senang ketika ditegur, senang ketika diingatkan, karena peringatan itu akan mengingatkan kita kepada hal yang lebih baik. Kedisiplinan, ketepatan waktu itu penting buat kita semuanya, dan itu sudah dilatih ketika kita menunaikan sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat, ya, kanat alal mu'minina kitabam mawquta, adalah kewajiban bagi setiap mukmin, mawquta yang waktunya ditentukan. Sholat subuh jam berapa sampai jam berapa sudah ditentukan. Sholat duhur, asar, maghrib, isya sudah ada ketentuannya. Maka kesesuaian waktu dengan sholat ini sebenarnya melatih kita tentang kedisiplinan, ya. Maka dinikmati, ya. Tidak hanya yang belakang yang pernah berbuat salah, ya. Ustadz ini juga sama, ya, sering berbuat salah. Tetapi bagaimana ketika kesalahan itu kemudian kita sadari, kita bergerak menjadi lebih baik, ya. Jadi dinikmati. Ketika nanti mungkin dikasih hukuman apa, dinikmati. Nah, semoga ini nanti berkahnya banyak, kita bisa menjadi lebih baik. Yang pertama, jadi tidak perlu minder ke temannya, tidak perlu malu ke temannya. Kita malu kepada Allah, ya. Kita bertekad untuk lebih baik. Karena apa? Kesempatan hidup ini mahal. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah baca surah nomor berapa? 73. Ayatnya ada berapa? 20. Surat apa? Al-Muzammil. Artinya apa? Orang yang berselimut. Siapa yang sudah hafal surah Al-Muzammil? Ngacung saja, tidak saya tunjuk untuk membaca. Yang sudah hafal, ngacung. Al-Muzammil 1. Yang lain? Al-Muzammil 2. Yang sudah hafal 3. 3 orang saja. Yang belakang yang sudah hafal Al-Muzammil belum, ya. Surah Al-Muzammil 20 ayat. Coba disimak di ayat
Kelima, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna, sesungguhnya kami, katanya Allah, sanulqi, ya, akan menganugerahkan kepada engkau perkataan, ya, qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Jadi makna perkataan yang berat itu perkataan yang berharga, perkataan yang bernilai, perkataan yang bermanfaat, itu qaulan tsaqila. Lewat jalan apa Allah berikan? Ayat yang keempat, ya, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi perkataan yang berat itu adalah perkataan yang didapatkan dengan membiasakan membaca Al-Quran secara tartil. Tartil itu tidak cepat-cepat, tenang, dengan tajwid dan makhraj yang bagus. Siapa yang mulai tadi subuh sampai dengan di tempat ini sudah bertilawah Al-Quran? Halo? Sudah bertilawah Al-Quran? Belum ada? Azam? Belum. Jibril? Belum. Naimatu Zahra? Aina? Aina? Di mana? Naimatu Zahra ada? Sudah tilawah Quran? Belum. Asad? Belum. Abel? Sudah tilawah Quran? Belum. Siapa yang subuh tadi sampai sekarang sudah buka HP-nya? Sudah buka HP-nya? Sudah buka? Ngacung? Yang sudah buka? Ya, turunkan. Pastinya lebih banyak, cuma sungkan, ya. Jadi bacaan kalimat qaulan tsaqila, ucapan yang berat, ucapan yang berbobot, yang bermanfaat, itu didapatkan dengan tilawah Al-Quran. Kapan waktunya? Di ayat yang kedua, nisfahu awingkus minhu qalila, yaitu orang-orang yang menghabiskan sebagian malamnya untuk sholat malam, yang itu kemudian dibacakan Al-Quran, ya. Anak-anak sekalian, kita terakhir kemarin ketemu apel dengan saya tanggal 6 Maret 2025. Sekarang tanggal 10 April 2025. Sudah berapa hari? Sudah berapa hari? 1 bulan lebih. Dari 6 ke 10 lebih berapa? 4 hari kira-kira. 1 bulan lebih. Tetapi terasa begitu singkat. Liburan kayaknya baru mudik, sekarang sudah masuk lagi. Ya, inilah sifat waktu, itu sangat cepat. Maka waktu itu digunakan, tidak digunakan, tetap berjalan, tidak bisa dipaus, tidak bisa dimatikan, tidak bisa dikembalikan. Maka mari waktu ini karena begitu cepat, kita isi dengan hal-hal yang timbangannya berat, ya.
cepat. Apalagi kelas 9 nanti cepat sekali sudah pengumuman rekreasi. Rekreasi itu sudah di ujung. Ya, pembelajaran sudah mau habis. Tidak lama lagi wisuda, kelulusan, naik SMA, cepat sekali. Maka di waktu yang sangat cepat ini, apakah sudah kita isi dengan hal-hal yang berat timbangannya? Ya. Anak-anak sekalian, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim kita masih belajar bagaimana kita membiasakan adab di dalam menuntut ilmu. Disampaikan di halaman yang ke-10, wa min ta'dhimil ilmi, dan bagian dari memuliakan ilmu, ta'dhimus syuraka'i fi thalabil ilmi wad darsi, adalah memuliakan teman-teman kita sesama penuntut ilmu dan memuliakan guru. Jadi salah satu adab di dalam memuliakan ilmu adalah memuliakan teman-teman kita yang sama-sama menuntut ilmu dan memuliakan guru. Ya. Yang namanya memuliakan itu membahagiakan. Maka tidak boleh sesama teman, antar teman sudah punya namanya masing-masing, tetapi yang dipanggil nama orang tua. Nah, siapa yang biasa manggil orang tua? Torik. Sudah taubat Torik? Ya Torik ya. Jadi yang dipanggil nama orang tuanya. Nanti kalau orang tuanya dengar, karena sudah terbiasa manggil nama orang tuanya pas jemput manggil nama temannya, kebiasaan nama orang tua, kemudian yang datang orang tuanya. Ya. Ya bisa-bisa nanti ada tangan terbang. Jadi salah satu adab di dalam menuntut ilmu biar ilmu kita barokah itu memanggil nama teman kita dengan panggilan yang disenangi. Misalkan panggilannya bukan panggilan aslinya, tetapi itu panggilan yang disenangi, tidak apa-apa. Misalkan ada Torik, namanya Torik, tetapi karena rajin ke masjid, belum waktunya wudhu, ngawali wudhu, izin dulu ke gurunya, kemudian dipanggil Ustadz gitu. Namanya Torik, dipanggil Ustadz, dan Torik senang, tidak apa-apa. Tetapi kalau namanya Torik dipanggil dengan nama binatang, misalkan ya, apa nama binatang? Nah, tekek ya, jangkrik, apa lagi? Dan dia tidak senang, nah itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan keberkahan ilmu. Termasuk ke guru-guru kita yang masuk ke kelas kalian, menghormati guru itu bagian dari memuliakan ilmu. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimus syuraka'i fi talabil ilmi wa darsi, dan dari kemuliaan ilmu adab di dalam mengagungkan ilmu adalah dengan menghormati teman-teman kita dan menghormati guru-gurunya. Jadi dengan teman dihormati, ada makanan sekiranya bisa dibagi. Tetapi kalau sekiranya tidak bisa, ya tidak usah. Misalkan minuman, kalian mau bagi kemudian kalian jijik, itu tidak usah. Tetapi ketika ada kue, apalagi ini lebaran kemarin ada yang bawa 1 toples dibagi, itu memuliakan teman. Punya uang saku lebih, temannya ditraktir, memuliakan teman. Tetapi jangan dibalik, kalian majek. Nah itu tidak boleh, beda antara memberi dengan kalian minta dengan paksa, itu berbeda.
Karena ada adik kelasmu kecil, posturnya kecil, suka diam, ya, tidak suka melawan, tiap hari dimintai uang. Nah, itu bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Waman yata'allamu minhu watta maluku madmumun illa fi talabil ilmi, ya. Bahkan menjilat, ya. Menjilat itu kan bahasa yang tidak enak. Misalkan ada orang makan, kemudian makanannya tumpah di meja, kemudian karena eman, rasanya enak, belum kenyang, kemudian dijilat. Itu dilihat menyenangkan apa tidak menyenangkan? Ya. Apalagi menjadi teman penjilat, suka minta tetapi tidak suka memberi. Kalau punya barang dia sembunyi makan sendiri, tetapi ketika tidak punya dia mencari-cari untuk minta. Ada yang seperti itu? Tetapi hobinya minta, kalau punya tidak mau berbagi. Itu namanya menjilat, ya. Itu tidak baik. Tetapi ada menjilat yang baik, ya. Menjilat yang baik dalam tanda kutip, ya. Apa itu? Mencari perhatian teman dan guru kaitannya di dalam menuntut ilmu. Oh, teman saya ini kok pinter ya, belum diterangkan sudah paham, setiap ulangan nilainya di atas 100, ya, ya, nilainya di atas 100 karena belum dikasih soal sudah punya jawaban, ya, karena pinternya. Kemudian kalian ingin mengambil hatinya, tiap kali jajan dikasih, ya biar apa? Biar kalian diajari, biar kalian menjadi teman akrabnya, karena kalian iri dengan ilmu yang didapatkan. Maka itu diperbolehkan. Termasuk sama guru, kalian mencari perhatian. Ada gurunya bawa tas kok kayaknya berat, kalian ambilkan. Ada gurunya mau membersihkan papan tulis, kalian dului. Agar apa? Kalian mendapatkan tempat khusus di hati guru kalian karena rindu kalian kepada ilmu. Itu termasuk memuliakan ilmu. Jadi menjilat dua hal itu yang diperbolehkan dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan ilmu, ya. Jadi ada salah satu imam madhab. Ada imam madhab itu siapa saja? Ada Imam Malik, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi. Ada satu yang belum saya sebutkan, imam siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pinternya nggak ketulungan. Belum sekolah, karena tidak sekolah, ibunya Imam Syafi'i itu miskin. Itu belajar dengan ibunya. Usia 9 tahun sudah hafal Quran. Imam Syafi'i 9 tahun sudah hafal Quran. Suatu ketika Imam Syafi'i hadir di majelis seperti ini, lebih besar, jumlahnya banyak, ada pertunjukan syair. Syair itu semacam puisi. Ada banyak orang yang melantunkan syair yang tampil di situ. Imam Syafi'i hadir. Ketika hadir itu Imam Syafi'i diam, menyaksikan, takjub. Wah, luar biasa ya, ada orang bisa menyusun kata-kata begitu indahnya. Maka ketika pulang, Imam Syafi'i itu diam, nggak ngobrol dengan temannya. Temannya kemudian bertanya, wahai Syafi'i, apa kamu tidak senang pertunjukan tadi, kok nggak cerita sama sekali? Maka katanya Imam Syafi'i, saya sedang menghafal bait-bait syair yang tadi dibacakan oleh semua penyair. Apakah kamu bisa menghafalnya? Saya sedang menghafalnya. Maka ketika selesai menghafal, Imam Syafi'i membacakan hafalannya mulai dari awal pertunjukan sampai akhir, dan tidak ada satu kata pun yang ketinggalan. Imam Syafi'i. Kalau kita kan habis belajar gitu, pakai naik sepeda motor kan sudah lupa.
Imam Syafi'i. Dan kejadian yang menarik lagi, pernah di majelis ilmu ya, karena dulu itu belajarnya di masjid di surau ya, di Masjidil Haram ya. Ada satu syekh, kemudian dikerumuni banyak ratusan muridnya. Maka Imam Syafi'i ini ketika belajar, karena miskin tidak sempat beli buku, tidak bisa, ibunya tidak bisa ngasih uang untuk membelikan buku. Maka Imam Syafi'i itu kemudian dengan tangannya ya, dengan tangannya kemudian ketika gurunya menerangkan itu, Imam Syafi'i menuliskan dengan tangannya ya, di telapak tangannya itu ya. Jadi ketika gurunya ngasih keterangan, ditulis di telapak tangannya, kemudian dilirik sama gurunya. Wah, Syafi'i ini benar-benar menulis apa main-main gitu ya, jangan-jangan bercanda guyon gitu ya. Maka kemudian ditanya, wahai Syafi'i, saya saksikan kamu mulai tadi kok nggaruk-nggaruk tanganmu, kamu itu main-main atau memperhatikan? Maka katanya Imam Syafi'i, wahai guru, saya mencatat apa yang telah engkau terangkan. Jadi nyatatnya itu di telapak tangan. Maka gurunya tidak percaya. Kalau memang kamu mencatat, coba kamu baca catatanmu. Maka Imam Syafi'i menerangkan apa yang diterangkan gurunya mulai awal sampai dengan akhir. Jadi anak-anak sekalian, salah satu menjilat yang diperbolehkan tadi adalah mengambil perhatian atau hati teman dan guru kalian karena kepentingan untuk mendapatkan ilmu. Dan kita itu tidak boleh mencuri. Mencuri itu tidak boleh kecuali mencuri ilmu. Mencuri apapun tidak boleh kecuali mencuri ilmu. Karena ilmu itu ketika diambil, ketika dicuri, ilmu itu semakin kuat, ilmu itu semakin banyak. Kalau uang itu semakin kita keluarkan, semakin habis. Tapi ketika kalian punya ilmu, itu kalian terangkan, jelaskan ke teman-teman kalian, maka ilmu kalian semakin kuat, semakin baik. Saya coba panggil satu nama ya. Kelas 7, 8 apa 9? 7, 8 apa 9? Oh, paling banter 8 ya. 7, 8 apa 9? Oh, ganti 9 sekarang. 7, 8 apa 9? Oh, 9 paling banter. Baik, kelas 9. Kelas 9 saya panggil nama yang artinya itu pemimpin. Artinya pemimpin. Siapa? Nama yang artinya pemimpin. Kalian itu kalau sholat itu yang mimpin siapa? Nah, yang namanya ada imamnya siapa? Yang namanya ada imamnya siapa? Ada? Coba berdiri yang namanya ada imamnya. Iya. Namanya siapa? Imamah, betul. Nah. Imamah kelas 9D.
dua hal yang diperbolehkan terkait dengan menjilat tadi ya. Apa itu? Apa? Ngadap sini yang agak keras. Satu, mengambil apa? Mengambil hatinya siapa? Guru sama teman. Kenapa diambil hatinya? Agar mendapatkan ilmu. Jadi ngambil hati itu karena ingin mendapatkan ilmunya. Kalau temannya tidak pinter, ya tidak perlu diambil hatinya. Jadi kita ngambil hati teman kita itu karena ingin mendapatkan ilmunya. Ya Imamah, silakan duduk. Jadi ada salah seorang ustadz terkenal, tinggalnya di Bandung, punya pesantren namanya Darut Tauhid. Namanya siapa? Namanya siapa? Pesantrennya Darut Tauhid. Namanya Ustadz siapa? Agim. Agim itu pernah ketika di Mekah itu bawa kamera sangat mahal untuk mengabadikan momen, dipotret-potret gitu ya. Maka beliau bercerita sangat kesulitan ketika hendak mengambil air wudhu dan sholat. Mau dicantol khawatir lupa, mau ditaruh di lantai khawatir ada yang ngambil karena barang mahal. Nah itulah sifat dunia. Dunia itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga ada yang ngambil. Tetapi kalau ilmu, ada yang khawatir, wah ilmuku ini banyak, saya pakai tidur khawatir ada yang ngambil. Ada? Tidak ada. Tetapi kalau ilmu itu menjaga, ya. The first lesson started in 5 minutes. Nah, biar adil, tadi perempuan sudah, saya panggil yang laki-laki. Kelas 9 ya, karena saya akan kangen sama kelas 9 karena habis ini lulus. Saya rindu sama Aben, rindu sama Reza, Rehan ya, semuanya. Tuh. Kalau saya nyebut yang perempuan nanti disalahartikan ya. Padahal ya semuanya saya rindukan. Baik, saya sebut satu nama. Yang namanya itu ada yang artinya kemenangan. Kemenangan. Menang itu kan artinya ada al-fat itu menang, atau al-fatih itu artinya menang. Siapa? Dafa. Baik. Dafa, pada usia berapa Imam Syafi'i tadi berhasil menghafalkan seluruh Quran? 9 tahun. 9 tahun itu kalau sekarang anak sekolah kelas berapa? Kelas 3, 6 kelas 1, 7 kelas 2, 8 kelas 3, berarti 9 kelas 4. Kelas 4 SD sudah hafal. Dan Imam Syafi'i itu tidak sekolah. Artinya apa anak sekalian? Ternyata untuk pandai itu ya, sekolah itu hanya bagian dari cara. Yang terpenting adalah keinginan. Maka kalian sudah diberi kesempatan orang tua untuk sekolah. Orang tua kalian berjuang mencari nafkah untuk menyekolahkan kalian. Maka jangan disia-siakan, bersekolahlah dengan cara yang terbaik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.